Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Zainul Afkar, mahasiswa PPG Batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat dengan NIM 2524012566. Saya mengajar di MTSN 3 Solo. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKIN di kelas 8. Selamat menyaksikan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah dapat hadir di dalam ruangan kelas 8F dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Semangat semuanya? Alhamdulillah. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajar sejarah kebudayaan Islam pada hari ini, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas Oksel untuk memimpin doa. Istai Iqra Basmalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajar, Bapak akan melakukan pengecekan absen. Baik, Asraf Ganim, Cahaya Arvenda, Dini Maharani, Galib Al-Fatih Zura, Hanifah Salsabila, Kaila Al-Janeta, Lailatul Syarifah, Latifah Henrayeni, Alfa ya, Muhammad Arya, Muhammad Dafa, Muhammad Halim Zaini, Izin, Muhammad Ibnu Syekhuddin. Baik anak-anak semuanya, berarti yang tidak hadir ada sebanyak 2 orang. Yang pertama Latifah Henrayeni Alfa, kemudian Muhammad Halim Zaini izin. Mudah-mudahan minggu depan seluruhnya bisa hadir bersama kita kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai belajar,
Mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Baik, teman-teman semuanya. Hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Materinya yaitunya tentang sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Anda semuanya, pada hari ini materinya tentang sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Anda semuanya, sebelum kita masuk materi ini, yang mesti kita pahami adalah bagaimana Anda tetap semangat dalam belajar. Bapak ada kata-kata untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda murid-muridku selalu sehat dan semangat dalam menuntut ilmu. Pada hari ini Bapak sudah mempersiapkan yakninya sebuah pantun untuk Anda. Mau mendengarkan pantun dari Bapak? Maukah mendengarkan pantun dari Bapak? Oke, dengar ya. Ubur-ubur ikan lele. Pantun dulu yuk le. Pergi belanja ke pasar. Saking besarnya jadi kesasar. Jika ingin menjadi pintar, tentulah harus rajin belajar. Mau ini pintar semuanya? Harus rajin belajar. Baik Anda semuanya, materi kita pada hari ini adalah tentang sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Sebelum kita masuk materi sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah ini, masih ingatkah Anda materi kita pada semester yang lalu? Masih ingat? Pada semester yang lalu kita sudah belajar tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Kemudian kemajuan Daulah Abbasiyah. Para ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah dan para ulama pada masa Daulah Abbasiyah. Anda semuanya, kalau kita belajar tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, siapa pendiri Daulah Abbasiyah? Kemudian bentuk-bentuk kemajuan Daulah Abbasiyah ada di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan. Ada namanya An-Nizamiyah, ada namanya ada namanya Majelis Muhadarat, dan yang paling penting yang mesti kita ingat ada namanya Darul Hikmah. Ada namanya Darul Hikmah. Anda semuanya berarti Anda sudah paham. Baik Anda semuanya, sekarang materi kita tentang sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah. Apa tujuan kita belajar Daulah Ayyubiyah? Tujuan kita belajar Daulah Ayyubiyah yang pertama agar kita mengetahui sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Yang kedua, agar kita mampu memahami bagaimana Daulah Ayyubiyah ini merubah sikap kita, merubah mental kita agar kita selalu belajar dari sejarah. Baik Anda semuanya, maka untuk itu kita lihat slide selanjutnya mengenai sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Baik Anda semuanya, ini latar belakang berdirinya Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah berdiri setelah runtuhnya dinasti Fatimiyah
yang menjadi khalifahnya adalah Khalifah Al-Adil. Khalifah siapa? Khalifah Al-Adil. Khalifah Al-Adil ini merupakan khalifah terakhir Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah. Kemudian pendiri Daulah Ayyubiyah bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Ini nama pemimpinnya, ini nama khalifah yang mendirikan Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah berdiri pada tahun 1171 Masehi. Daulah Ayyubiyah memiliki khalifah sebanyak 9 orang. Kemudian anak-anak semuanya, banyak peristiwa yang terjadi pada masa Daulah Ayyubiyah, mulai dari peperangan mengenai pendidikan dan kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, kemudian adanya perang salib adalah salah satu peristiwa yang terjadi pada masa Daulah Ayyubiyah. Jadi adalah semuanya, ini latar belakang berdirinya Daulah Ayyubiyah. Baik anak-anak semuanya, sekarang mari kita lihat slide-nya. Para penguasa Daulah Ayyubiyah. Siapa yang pertama? Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang terakhir, ini merupakan para khalifah Daulah Ayyubiyah. Ini adalah semuanya. Ini namanya biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa Salahuddin Al-Ayyubi ini? Pendiri sekaligus khalifah pertama Daulah Ayyubiyah. Baik adalah semuanya, nama lengkap Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar bin Najimuddin bin Ayyub. Ini nama lengkapnya. Dia berasal dari Kurdi. Di mana Kurdi itu? Di Irak. Kemudian nama ayahnya Najimuddin Ayyub. Nama pamannya Asaduddin Syukur. Kemudian dia wafat di Damaskus. Pada tahun berapa dia wafat? 1193 Masehi. Masa kekuasaannya dimulai pada tahun 1171 Masehi sampai 1193 Masehi. Sudah kenalkah Anda dengan Salahuddin? Sudah. Ada yang belum? Sudah semuanya? Sudah. Namanya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar bin Najimuddin bin Ayyub. Ya. Baik teman-teman semuanya, inilah usaha-usaha yang dilakukan oleh
oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Apa usaha-usaha yang dilakukan Salahuddin? Yang pertama, usaha yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi pada masa pemerintahannya. Yang pertama, mengembalikan mazhab Sunni di Mesir. Yang pada mulanya pada masa dinasti Fatimiyah yang bermazhabkan mazhab Syiah. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi mengembalikan mazhab tersebut kepada mazhab Sunni. Yang pertama. Yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi membangun madrasah. Kemudian yang ketiga, mengganti kadi-kadi Syiah dengan kadi-kadi Sunni. Mengganti pejabat-pejabat yang berpaham Syiah dengan pejabat yang berpaham Sunni. Kemudian selanjutnya mengganti pegawai yang korupsi. Digantinya oleh Salahuddin Al-Ayyubi pegawai yang korupsi. Inilah yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang kita lihat keperwiraan, sikap yang bisa kita ambil dari seorang tokoh yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Apa sikapnya? Sikapnya yang pertama adalah rendah hati. Dia rendah hati, tidak sombong orangnya. Kemudian yang kedua, bijaksana, meletakkan sesuatu pada tempat. Kalau pergi sekolah ya pergi sekolah, pergi belajar ya belajar. Kemudian selanjutnya yakni santun, memiliki akhlak mulia. B-nya apa? Santun, sopan santun. Kemudian penuh belas kasih. Kemudian berstrategi. Dia memiliki banyak cara dalam memimpin. Bagaimana dia memimpin dengan penuh hati, tidak korup. Kemudian yang terakhir adalah agamis. Baik, adalah semuanya. Tahukah Anda apakah itu agamis? Tidak tahu. Agamis adalah paham agama. Kemudian adalah semuanya Salahuddin Al-Ayyubi, seorang tokoh daulah Ayyubiyah. Dia pada saat kecilnya dia sudah mempelajari dan menguasai teknik perang. Dia sudah belajar teknik perang, politik dan strategi di masa mudanya. Kemudian dia juga mempelajari teori Sunni selama 10 tahun. Selama 10 tahun Salahuddin Al-Ayyubi sudah belajar. Karena semuanya pelajaran penting bagi kita, bahwasanya kita tidak boleh malas-malas belajar. Kita mesti belajar dari sejarah seorang tokoh yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Masih semangat Anda? Ayo sekarang tepuk semangat. Baik Anda semuanya, masih semangat belajarnya? Baik Anda semuanya, pada hari ini ada yang tahu enggak siapa tokoh yang kita pelajari? Siapa namanya? Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kemudian adalah semuanya, kita lanjut ya. Nih, prestasi pada pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi prestasinya adalah diantaranya adalah kekuasaan militer
Kekuasaan militer dinasti Ayyubiyah terkenal sangat tangguh yang diperkuat oleh pasukan barbar di Turki dan Afrika. Yang kedua, membangun tembok kota di Kairo yang disebut Muqaddam sebagai benteng pertahanan. Dan yang selanjutnya, Salahuddin Al-Ayyubi, dia memiliki karya yang bersejarah pada saat itu, yakni dia membuat benteng pertahanan yang disebut dengan benteng Qal'atul Jabal, yang dibangun pada tahun 1183 Masehi. Kemudian ada semuanya, Salahuddin Al-Ayyubi juga melakukan perluasan wilayah dan menyatukan wilayah Mesir, Suriah, Kuba, dan Yaman. Ada semuanya. Daulah Ayyubiyah terkenalnya adalah dia memiliki sebuah lembaga pendidikan yang terkenal dengan nama Al-Azhar. Al-Azhar ini pada mulanya merupakan sebuah masjid yang dipergunakan untuk melaksanakan ibadah. Di samping melaksanakan ibadah juga dilakukan sebagai tempat belajar, sehingga kemajuan di bidang ilmu pengetahuan terjadi pada masa Daulah Ayyubiyah. Baik, ada semuanya. Ini usaha-usaha Salahuddin dalam menyatukan seluruh provinsi Arab. Yang pertama, memadamkan pemberontakan oleh Hajib. Yang kedua, perluasan wilayah Yaman. Dan yang ketiga, perluasan wilayah ke Damaskus dan Mosul. Baiklah saudara semuanya, pada hari ini Bapak telah menyampaikan materi tentang sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Baik saudara semuanya, pahamkah dengan penyampaian materi oleh Bapak tadi? Kita beri aplaus untuk kita semua. Adakah yang ingin bertanya? Kita mulai bertanya dari kelompok 1. Silakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan materi tentang Daulah Ayyubiyah. Saya akan bertanya tentang tahun berapakah Daulah Ayyubiyah berdiri? Oke, namanya siapa? Cahaya bertanya, tahun berapakah Daulah Ayyubiyah berdiri? Siapa yang menjawab? Ya, silakan. Siapa namanya? Azim, silakan Azim berdiri. Tahun berdirinya Daulah Ayyubiyah tahun 1191. Oke, tepuk tangan untuk Cahaya dan Azim. Silakan kelompok 3, silakan bertanya. Ya, silakan. Namanya siapa? Ini kelompok 3 ini bertanya, berapakah jumlah khalifah Daulah Ayyubiyah, jumlah penguasa Daulah Ayyubiyah. Siapa yang menjawab? Ya, silakan. Siapa namanya? Saya Ibnu. Silakan berdiri. Ya. Jumlah kelompok Jumlah. Ya. Ayyubiyah sebanyak 9 orang. Oke, tepuk tangan untuk itu. Enak jawabannya. Jumlah penguasa Daulah Ayyubiyah ada 9 orang. Oke, lanjut kelompok 4, silakan bertanya. Saya ingin bertanya siapakah khalifah pertama Daulah Ayyubiyah? Siapakah khalifah pertama Daulah Ayyubiyah?
Silakan dijawab. Siapa mau jawab? Ya silakan. Daulah Ayyubiyah. Ya baik, sudah dijawab bahwasanya khalifah pertama Daulah Ayyubiyah adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Baik karena semuanya, kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini bahwasanya Daulah Ayyubiyah merupakan sebuah daulah yang berdiri setelah runtuhnya dinasti Fatimiyah. Daulah Ayyubiyah berdiri pada tahun 1171 Masehi. Baiklah anak semuanya, Daulah Ayyubiyah penguasa terkenalnya sekaligus pendirinya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Anak semuanya, sudah paham pelajaran kita pada hari ini? Alhamdulillah. Baik anak semuanya, sekarang anda Bapak berikan tugas berupa LKPD kelompok. Baik, ini Bapak berikan ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Silakan dikerjakan LKPD kelompok. Ada yang ragu? Tidak ya? Ya, silakan dibuat, dikerjakan. Ya, silakan didiskusikan secara bersama. Baik, anak semuanya, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Oke, anak semuanya, sudah selesai kah mengerjakan LKPD-nya? Oke, kalau sudah, maka silakan dikumpulkan masing-masing perwakilan kelompok di meja guru. Ya, silakan kumpulkan kelompok 1 dulu, silakan kumpulkan.